Yang ke-37 ya, barakallahu fikum. Ya, langsung saja kami dari studio bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: وخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سنة السيئة ورفع له ألف درجة. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar secara marfu', siapa yang masuk ke pasar kemudian mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya, tiada sekutu baginya, miliknya lah seluruh kerajaan, walahul hamd, segala puji baginya, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan, waliyun la yamut, dan dia maha hidup dan tidak akan mati, biyadihil khair, di tangannya lah segala kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa, maka niscaya akan ditulis baginya alfi hasanah, akan ditulis 1.000.000 kebaikan, 1000-nya 1000 wa maha anhu alfi sayyi'ah, dan akan dihapuskan 1.000.000 kejelekan, wa rafa'a, dan akan diangkat baginya 1.000.000 derajat. Wa min hadis Tamim ad-Dari marfu'an: man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa lam yakun lahu kufuwan ahad 11 marrat, membacanya 10 kali, kataballahu lahu, akan ditulis untuknya 40 alfi hasanah, 40 juta hasanah. Wa fi kilal isnadaini dha'fun, memang di dalam kedua sanad tadi ada kelemahan. Wa kharaja Tabrani, dan dikeluarkan pula oleh Tabrani dengan sanad yang dhaif pula dari Ibnu Umar marfu'an, qala man qala subhanallah, siapa yang mengucapkan subhanallah, kataballahu lahu 100 alfi hasanah, akan ditulis baginya 100.000 hasanah, wa 420 alf hasanah, dan 420.000 hasanah. Wa qawluhu fi hadis Abu Hurairah, dan ucapannya dalam hadis Abu Hurairah, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan di dalam hadis Abu Hurairah disebutkan kecuali puasa, aku akan membalasnya sesukaku,
Yadullu ala anna siyam la yu'lam qadru mudha'afati thawabihi. Menunjukkan bahwa puasa tidak diketahui kadar dilipatkan pahalanya seberapa. Illallah, enggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Li'annahu afdalu anwa'is sabr, karena itu merupakan sebaik-baik jenis kesabaran. Ikhwan fillah a'azakumullah, masih kita ingat bahwa hadis ini berbicara tentang masalah hasanat dan sayyiat. Kemudian dibahas pula bahwa kebaikan itu dilipatkan dari 10 hasanah sampai 100 sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Ternyata ada yang bukan puasa tetapi dilipatkan lebih dari 700. Ada yang 1000, ada yang 100.000, ada yang 40.000, ada yang 1.000, 1 juta hasanah dan seterusnya. Sedangkan puasa tetap paling tinggi. Mengapa? Karena tidak disebutkan berapanya, hanya Allah saja yang tahu. Illa shaum wa ana ajzi bihi fasiyamul li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya sesukaku. Wa qad rawa wa innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala dari kesabaran disebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dibalas kesabaran atau orang-orang yang sabar pahala mereka bighairi hisab. Di dalam ayat tentang sabar, di dalam hadis tentang puasa, jenis pahalanya sama tanpa hitungan. Mengapa? Karena puasa itu kesabaran, dan diantara sebaik-baik sabar adalah puasa. Wa qad rawa hadzal ma'na 'an ta'ifatin minas salaf. Dan telah dengan ini dari sekelompok salaf, minhum Ka'ab, diantaranya Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu dan lainnya. Wa qad dzakarna fi ma sabaq, dan sudah kita sebutkan pada apa yang telah lewat, fi syarhi hadits, di dalam syarah hadits, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'nihi, anna mudha'afatal hasanat ziyadatun 'ala al-'ashr takunu bihasbi husnil Islam. Di sana dibahas, sudah lewat, ketika membahas min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni, bahwa dilipatkannya kebaikan-kebaikan itu lebih dari 10 jika dikaitkan dengan husnil Islam, jika dikaitkan dengan kebaikan Islamnya. Ini mengerjakan, ini mengerjakan, ini mengerjakan, ini mengerjakan, ini mengerjakan. Ini mengerjakan karena katanya itu wajib. Ya, ini mengerjakan katanya ada hikmah. Ini mengerjakan orang lain juga mengerjakan, masa saya enggak? Beda-beda kan? Sedangkan yang ini karena memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala pada Allah, Masya Allah. Ada yang karena cintanya kepada Allah, dia rindu dan selalu semangat untuk berpuasa, untuk beribadah dan sebagainya, sehingga barakallahu fikum akan berbeda-beda bihasbi husnil Islam, sesuai dengan bagusnya Islam orang tersebut. Kama jaa dzalika musarrahan bihi fi hadits Abi Hurairah. Sebagaimana diriwayatkan secara musarrah, secara sharih, secara tegas di dalam hadis Abu Hurairah dan lainnya. Wa takunu bihasbi kamalil ikhlas, dan juga itu terpengaruh dengan sempurnanya keikhlasan. Akan dilipatkan lebih. Semakin sempurna, semakin lebih pahalanya. Wa bihasbi fadli dalikal amal, dan juga berkait dengan keutamaan amalnya. Tadi keutamaan Islamnya, keutamaan keikhlasan. Juga keutamaan amalnya, dia mengamalkan amal ibadah salat, yang ini puasa. Yang ini mengerjakan ibadah sedekah dan lain-lainnya. Qala fi nafsihi bihasbil hajati ilaih, juga dikaitkan dengan jenis amalnya pada dirinya sesuai dengan hajat kepadanya. Bagaimana itu? Sesuai dengan hajat kepadanya. Ikhwan fillah, ada orang yang sedang diet, Masya Allah, puasa Daud.
Kan beda dengan orang yang memang benar-benar ingin puasa. Ini kan dalam rangka supaya saya agak kurusan dikit. Ya silahkan kamu berpuasa dengan niat karena Allah, walaupun punya niat lain, tapi nilainya akan berbeda. Baik, sekarang orang yang kaya raya, uangnya banyak, sodako, ya wajar bagi dia. Tetapi bagi orang yang miskin, tapi dia memaksakan dirinya untuk memberi saudaranya, itu akan berbeda. Maka dikatakan sesuai dengan jenis amalannya, dan sesuai pula dengan hasbil hajah ilaih. Apakah dia berhajat kepadanya, atau memang dia ingin untuk Allah SWT dia amalkan amalan tersebut. Wa dzakarna min hadits Ibnu Umar. Disebutkan pula dari hadis Ibnu Umar. Anna qaulahu man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Di dalam hadis Ibnu Umar tentang ucapan Allah, siapa yang mendatangkan satu hasanah maka baginya 10 kali lipat. Nazalat fil a'rab. Dikatakan bahwa ini turun, ayat ini tentang orang-orang Arab Badui. Arab adalah orang-orang di Badiah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau dia melakukan satu kebaikan akan dilipatkan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan akan diberi dari sisinya pahala yang sangat besar. Ini turun pada muhajirin. Mengapa yang pertama Arab, yang kedua yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima pada muhajirin? Orang-orang Badui biasa mereka menanam tumbuh-tumbuhan, sehingga kalau melihat ada satu biji gandum yang dipikirkan, sayang sekali dibuang, ini kalau ditanam akan jadi 10. Kalau bercabang akan jadi berapa puluh, karena satu tangkai biasanya 10. Otaknya orang Badui begitu. Kalau engkau beramal soleh akan dilipatkan 10 seperti itu. Bahkan bisa jadi 100, bahkan bisa jadi 700 kali lipat. Mudah dipaham oleh mereka, karena itulah yang mereka lakukan. Sedangkan muhajirin adalah para pedagang. Begitu datang dalam keadaan tidak bawa apapun, hijrah ke Madinah. Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman ibn Auf? Dulluni ala suq. Tunjuki aku pasar. Dia ke pasar. Dia punya sekian. Pulang dari pasar jadi sekian. Pulang dari pasar jadi sekian. Maka pembicaraan pada mereka bahwasanya kalau engkau beramal saleh akan bertambah. Seperti engkau dagang tadi, akan bertambah lagi. Akan bertambah lagi. Yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan akan diberikan di sisinya pahala yang besar. An-naw'u tsani, sekarang pembahasan yang kedua tentang sayyi'ah. Selesai pembahasan tentang hasanah. Amal sayyi'at fatuktab sayyi'ah bimithliha min ghairi mudha'afah. Bahwa yang namanya kejelekan akan dicatat sebagai kejelekan seperti itu tanpa dilipatkan, tanpa ditambah. Sebagaimana Allah katakan, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Siapa yang datang membawa kejelekan maka tidak dibalas kecuali sesuai dengan perbuatannya. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Wa qauluhu, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, katabtu lahu sayyi'atan wahidah. Ucapan Allah apa ucapan Rasul? Enam. Ucapan Allah dari Rasul, artinya hadis qudsi. Aku akan tulis baginya satu kejelekan. Isyarah ila annaha ghairu mudha'afah. Kalimat dalam ayat dikatakan la yujza illa mithlaha, tidak dibalas kecuali dengan sejenisnya. Sedangkan hadis qudsinya menyebutkan aku tulis satu kejelekan, artinya tidak dilipatkan. Ma sarraha bihi fi haditsin akhar, apa-apa yang ditegaskan di dalam hadis lain. Lakinna sayyi'ah ta'zum atau tu'azzam ahyanan bi syarafiz zaman, tetapi kejelekan kadang lebih besar
kejahatannya sesuai dengan kemuliaan zaman atau kemuliaan tempat. Kemuliaan zaman misalnya waktu, kemuliaan waktu Ramadan. Perbuatan yang sama di luar Ramadan, perbuatan yang sama di dalam Ramadan lebih besar dosanya di dalam Ramadan. Apa itu? Syaraful zaman, kemuliaan waktu. Dan kemuliaan tempat. Perbuatan dosa di sini dengan perbuatan dosa di haram lebih jelek di haram. Nah, idan ta'dhumu, akan semakin besar dosanya tergantung atau berkait dengan syaraful zaman atau syaraful makan, kemuliaan waktu atau kemuliaan tempat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran, sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitabullah, yauma khalqis samawati wal ard, sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan suci. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri dari kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Berarti di bulan-bulan lain juga tidak boleh, tapi di 4 bulan yang suci tadi lebih besar kejelekannya. Qala Ali ibn Abi Talhah Ali ibn Abbas fi hadhihi al-ayah, dalam ayat ini, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri-diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Di bulan yang mana? Fi kullihinna, pada semua bulan-bulan yang 12 tidak boleh berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Tsumma qassa min dzalika 4 ashhur, kemudian dikhususkan 4 bulan tadi. Minha 4 hurum, faja'alahunna haraman, maka dijadikan sebagai bulan-bulan haram. Wa 'azama hurumatuhunna, maka menjadi besar dosanya kalau dikerjakan di bulan tersebut. Qala tsumma qassa min dzalika 4 ashhur faja'alahunna haraman wa 'azama hurumatuhunna wa ja'ala adz-dzanba fihinna a'zam, maka dijadikanlah dosanya lebih besar. Qala thumma iqtasa min dhalika 4 ashhur faja'alahunna haraman wa 'azzama hurumatuhunna wa ja'ala adz-dzanba fihinna a'zam, dijadikan dosa padanya lebih besar, wal 'amalu shalih, dan amal saleh, wal ajr a'zam, amal salehnya pun akan dilipatkan besarnya. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah dalam ayat ini, i'lamu anna adh-dhulma fil ashhuril hurum a'zam khati'atan, ketahuilah bahwa kezaliman di bulan-bulan suci, di bulan-bulan haram lebih besar kejahatannya. Wa zuran, lebih besar dosanya, fima siwa dzalik, daripada di bulan-bulan lain. Wa in kana adh-dhulma fi kulli halin ghairu ta'il, walaupun kezaliman di setiap keadaan tetap akan dibalas sesuai dengan keadaannya, dan tidak dilipatkan 10 sampai 700, tetapi akan bisa jadi besar karena tempatnya atau karena waktunya. Walakin Allah Ta'ala yu'azzim min amrihi ma yasha, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membesarkan urusannya sesuai dengan kehendaknya. Ta'ala Rabbuna, maha tinggi Rabb kita. Wa qad rawa fil haditsaini, dan diriwayatkan pula dalam 2 hadis marfu'ain, yang dua-duanya marfu', anna sayyi'ah tudha'af fi Ramadan, bahwa sayyi'ah akan dilipatkan di bulan Ramadan. Walakin isnaduhuma la yasih, tetapi sanad keduanya tidak sahih. Artinya untuk memakai dalil bahwa di bulan Ramadan lebih besar, cukup dengan yang tadi. Artinya bulan-bulan haram, bulan-bulan suci lebih tinggi
dosanya kalau sampai ada yang melanggar. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan tertentu. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka siapa yang melakukan haji atau siapa yang melakukan kewajiban haji, fala rafath, maka jangan melakukan rafath, jangan fusuq, jangan melakukan kefasikan, wala jidal, jangan berdebat di dalam haji. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, al-fusuqu ma usiba min ma'asillah. Kefasikan adalah apa yang dilakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidan kana aw ghairih, apakah berburu ataupun selain berburu. Kenapa disebut berburu? Karena berburu di luar haji boleh, di dalam haji tidak boleh. Tetapi kalau yang selain berburu, di luar haji juga nggak boleh. Kenapa di haji masih dikatakan jangan, tidak boleh? Kan di luar juga nggak boleh. Ya sama saja kan? Iya. Tetapi dalam haji lebih dilarang lagi. Dalam haji lebih dilarang lagi. Maka dikatakan saidan kana au ghairu said. Wa anhu qala al-fusuqu ityanu ma'asillahi fil haram. Kefasikan adalah melakukan kemaksiatan di tanah haram. Itu fusuq. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adzabin alim. Siapa yang menginginkan untuk berbuat ilhad di dalamnya, maksudnya di Makkah, nudhiqhu min adzabin alim, akan rasakan pada mereka azab yang pedih. Disebutkan bi ilhadin bi dhulmin. Siapa yang ingin melakukan ilhad, penyimpangan, kesesatan, dan kezaliman-kezaliman di dalamnya, di dalam tanah haram, nudhiqhu min adzabin alim. Wa kana jama'atun minas sahabati yattaquna suknal haram. Oleh karena itulah sekelompok dari sahabat, mereka justru menghindar untuk tinggal di tanah haram. Mengapa? Kau menghindar? Khasyatar tikabid dunufi, khawatir aku terjatuh dalam dosa di tanah haram, aku akan terkena ancaman ayat ini yang mengerikan. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Bahkan ada yang tinggal di perbatasan. Dia tinggal di situ dengan anak-anak dan istrinya, kadang-kadang dia marah sama anak-anaknya, kadang-kadang dia mengucapkan begini karena marah, atau kadang-kadang dia mungkin bercengkerama dengan istrinya, itu di luar haram. Karena merasa kalau di haram seakan gimana. Baik, nanti ketika sholat dia masuk ke haram. Setelah sholat balik lagi ke rumahnya di luar haram. Agar sholatnya dilipatkan, tetapi dosanya kalau sampai terjerumus dalam satu kesalahan tidak sampai dilipatkan. Minhum Ibnu Abbas, di antaranya yang melakukan seperti itu adalah Ibnu Abbas dan Abdullah ibn Amr ibn al-As, wa kadzalika kana Umar ibn Abdul Aziz. Demikian pula dulu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah wa radhiyallahu taala anhum. Wa kana Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqul, dan berkata Abdullah ibn Amr ibn al-As, al-khati'atu fihi a'zam, kesalahan di dalamnya akan lebih besar. Kesalahan dalam haram akan lebih besar. Wa rawa an Umar ibn al-Khattab, dan diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab, qala la an ukhti'a sab'ina khati'atan, kalau aku melakukan 70 kesalahan, yakni bi ghairi Makkah, di luar Makkah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada aku melakukan satu kesalahan tapi di Mekah. Wa an Mujahid, dan diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah, tudha'afu as-sayyi'at bi Makkah kama tudha'afu al-hasanat. Kata Mujahid,
kejelekan akan dilipatkan di Mekah seperti dilipatkannya kebaikan-kebaikan. Artinya akan jadi besar dosa kalau di tanah haram, sebagaimana jadi besar pula kebaikan di tanah haram. Kebaikan di sini dengan kebaikan tanah haram akan lebih tinggi di sana. Salat kalian di tanah atau di Masjidil Haram akan dilipatkan. Nah, qala Ibnu Jurayj, balaghani anna al-khati'ata bi Makkah bi mi'at khati'ah. Sampai kepadaku, kata Ibnu Jurayj, bahwa kesalahan di Mekah itu nilainya 100 kali kesalahan di luar Mekah. Wal hasanah ala nahwi dzalik. Demikian pula kejelekan akan dilipatkan 100 kali lipat di tanah haram. Demikian pula kebaikan akan dilipatkan 100 kali kebaikan di tanah haram. Wa qala Ishaq ibn Mansur, qultu li Ahmad, aku katakan kepada Ahmad rahimahullah, fi syai'in minal hadith, dalam beberapa hadith, anna sayyi'ah tuktab bi akthar min wahidah. Apakah mungkin kejelekan dicatat lebih dari satu atau dilipatkan lebih dari satu kali lipat? Qala la, ma sami'na, tidak, kami enggak dengar ada kejelekan dilipatkan illa bi Makkah, kecuali di Mekah, li ta'zimil balad, karena diagungkannya negeri tersebut. Dan Allah bersumpah dengan namanya, la uqsimu bihadzal balad. Walau anna rajulan bi'adan walau anna rajulan bi'adan abyan hum, ya, hamma apa hum, walaupun ada seseorang di negeri Aden, Abyan, di sebelahnya Aden ada Abyan. Wa qala Ishaq, maksudnya di sini walaupun dosa-dosa tadi di negeri Aden atau negeri Abyan, tetap gak dilipatkan. Tidak seperti di Makkah. Ma sami'na bihadza illa fi Makkah. Kata Imam Ahmad, aku tidak pernah mendengar ada dosa dilipatkan kecuali di Makkah. Walaupun seseorang itu di Aden atau di Abyan, barakallahu fiikum, maka tidak dilipatkan. Kenapa kok Aden yang disebut? Kenapa Aden Abyan? Aden Abyan itu nanti di akhir zaman akan muncul dari sana manusia-manusia terbaik. Jadi orang saleh, orang-orang yang terbaik dari kaum muslimin adanya di sana di akhir zaman, di Aden Abyan. Wa qala Ishaq bin Rahuyah, kama fi Ahmad, kama qala Ahmad, qalu walau anna rajulan bi'adan abyan hum huwa min qauli Ibn Mas'ud. Itu adalah kalimat tambahan dari Ibn Mas'ud. Wa sanadkuruhu fima ba'd insyaallah. Kita akan sebutkan nanti insyaallah. Wa qad tudha'af as-sayyi'at bi syarafi fa'iliha. Tadi bisa dosa jadi besar karena tempatnya. Bisa dosa jadi besar karena waktunya. Ternyata bisa pula dosa jadi besar karena pelakunya. Ini yang mengerikan. Assalamualaikum. Qala, dikatakan bisa juga dosa tudha'af bi syarafi fa'iliha, dengan kemuliaan pelakunya. Wa quwwat ma'rifatihi billahi wa qurbihi minhu, dan juga berkait dengan kekuatan ilmunya, pengenalannya terhadap Allah dan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man 'asa as-sultana 'ala basatihi a'zam jurman mimman 'asahu 'ala al-'abd. Siapa yang bermaksiat, man 'asa sultan 'ala basatihi, atas kelapangannya yang Allah berikan kepadanya, a'zamu jurman, akan menjadi dosa terbesar atau lebih besar daripada mimman 'asahu 'ala al-'abd, daripada orang yang bermaksiat atas seorang budak. Walihada tawa'adallahu khassah ibadahu 'alal ma'siyah bimudha'afatil jaza. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang khusus dari hamba-hambanya untuk bermaksiat
bimudha'afatil jaza, dengan dilipat kalikan balasannya. Siapa orang-orang khusus? Contohnya istri-istri Nabi. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, ya nisa'an nabi. Ayat dibacakan di sini insyaallah. Lastunna ka ahadin, kalian tidak sama dengan manusia lain. Kalau kalian bertakwa akan dilipatkan oleh Allah. Kalau kalian berdosa akan begitu. Mengapa? Ini istri Nabi. Kalau sampai dia berbuat dosa, yang tercoreng bukan hanya dianya, tetapi juga keluarganya, rasulnya dan seterusnya. Nah, barakallahu fiikum. Qala rahimahullah, wa in kana qad asamahum minha liyubayyin lahum fadlahu. Walaupun sudah dijaga, maksum, tidak mungkin salah. Kan Nabi tidak mungkin salah. Tapi tetap diperingatkan, wahai Nabi, jangan engkau begini, jangan engkau begitu. Apa maknanya? Makna engkau melakukannya akan lebih besar ancamannya, dosanya dan seterusnya. Liyubayyin lahum fadlahu, untuk menjelaskan keutamaan Rasulullah SAW atas mereka, bi'ismatihim, dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Seperti ayat Allah, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau saja kami tidak kokohkan engkau, wahai Rasul, laqad kitta tarkanu ilaihim, kamu ini hampir-hampir saja cenderung pada mereka sedikit, syai'an qalila. Kalau sampai engkau cenderung pada mereka, kata Allah, idan la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat, sungguh kami akan timpakan kepadamu azab dalam kehidupanmu dan nanti seketika. Ancaman kan? Dan dikatakan dhi'af, dilipatkan. Laula antabatnaka, sungguh kalau bukan kami, kata Allah, yang mengokohkan engkau, niscaya engkau akan cenderung pada mereka sedikit. Idan, kalau engkau cenderung pada mereka, kami akan timpahkan, kami akan rasakan padamu azab yang berlipat di dunia dan di akhirat. Kenapa? Kok dilipatkan? Karena Rasul. Tetapi beliau maksum, maka Allah katakan kalau tidak kami kokohkan, tapi dikokohkan oleh Allah SWT. Yang kedua, orang-orang mulia, nisa'an Nabi. Ya nisa'an Nabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyidatin yudha'af, ya mubayyinatin yudha'af laha al-'adzab dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, siapa dari kalian yang mendatangkan satu fahisyah yang mubayyinah, yang sangat jelas, akan dilipatkan atasnya dengan azab yang berlipat. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, yang demikian bagi Allah mudah. Wa may yaqnut minkunna lillahi, siapa yang taat dari kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihan, dan beramal saleh, nu'tiha ajraha marratain, akan dilipatkan pahalanya 2 kali lipat. Oh sedikit 2 kali lipat, 2 kali lipat dari manusia yang lain. Kalau manusia dilipatkan 10, dia 20. Kalau manusia dilipatkan 100, dia 200. Mereka 200. Di'fain, 2 kali lipat orang lain. Karena istri-istri Nabi, kalau sampai berbuat baik akan 2 kali lipat orang lain, dan kalau berbuat dosa akan dilipatkan juga 2 kali lipat. Ini berarti kadang dosa bisa bertambah besar karena dikerjakan di tempat yang mulia, di Mekah misalnya, atau di waktu yang mulia, Ramadan atau bulan-bulan suci, bulan-bulan haram. Yang ketiga, bisa pula berlipat karena orangnya. Dosa yang dilakukan orang biasa dan dosa yang dilakukan oleh orang yang sudah ngaji, akan beda. Mengapa? Ini yang namanya orang nggak ngerti, nggak ngaji. Tetapi ini, di samping dia mendapatkan dosanya, orang lain akan berkata, tuh, katanya ahlus sunnah, katanya salafi, kok begitu? Sehingga harus lebih keras. Tawassi bil haqqi wa tawassi bis sabr, inkarul munkar di tengah-tengah kita. Apalagi dilakukan oleh ustadznya, lebih besar lagi. Mengapa jadi uswah? Ustadz aja begitu. Ini barakallahu fiikum, berarti berkait dengan
pelakunya. Masya Allah, Ibnu Rajab bukan hanya ilmunya luas, tapi juga jenius, rahimahullah. Wa kana Ali bin al-Husain yata'awwal fi al-Nabi min Bani Hashim mithla dhalika liqurbihi min al-Nabi. Ali bin al-Husain, sepertinya Ali bin al-Husain Zainal Abidin, Ahlul Bait, cucunya Ali bin Abi Thalib. Yata'awwal fi al-Nabi, menakwilkan keluarga Nabi dari kalangan Bani Hashim sama seperti itu. Ini seperti istri Nabi tadi. Mengapa beliau tafsirkan sama? Liqurbihi minan Nabi, karena termasuk kerabat Nabi. Maka dia akan dilipatkan juga karena dia keluarga Nabi. Apa pantas keluarga Nabi berbuat dosa seperti itu? An-naw'u tsalits, sekarang jenis yang ketiga. Alhammu bil hasanati fatuktab hasanah. Masih ingat ya? Kita akan membahas berapa? 4. Pertama kebaikan, kedua kejelekan. Ketiga, siapa yang meniatkan kebaikan dan kemudian meniatkan kejelekan. An-naw'u tsalits berarti yang ketiga adalah alham bil hasanat. Berkeinginan untuk melakukan kebaikan. Fatuktab hasanatun kamilah, maka akan ditulis satu kebaikan sempurna. Wa in lam ya'malha, kalau ternyata tidak melakukannya padahal sudah niat, kama fi hadits Ibnu Abbas dan lainnya, maka tetap ditulis satu kebaikan, sudah ada niatnya. Wa fi hadits Abi Hurairah, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kharrajahu Muslimun kama taqaddam, dikeluarkan oleh Imam Muslim sebagaimana telah lewat. Idza tahaddatsa 'abdi bi an ya'mal hasanah, kalau hambaku sudah berbicara pada dirinya, saya akan kerjakan kebaikan. Fa ana aktubuha lahu hasanah, kata Allah, aku akan tulis untuknya hasanah. Baru bicara di dirinya, saya akan melakukan begini, aku tulis baginya hasanah. Wadh-dhahir anna al-murad bit tahadduts haditsan nafs, yang dimaukan al-zahir, yang tampak, yang dimaukan dari berbicara tadi adalah berbicara di dalam dirinya. Huwal ham, dan itulah yang dinamakan ham. Ham itu lebih dari sekedar niat, bertekad ingin melakukannya, saya ingin melakukannya. Wa fi hadits Kharyam ibni Fatik, man hamma bi hasanatin, siapa yang berkeinginan sungguh untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian tidak melakukannya, fa'alimallahu minhu, dan Allah Maha tahu tentangnya, annahu qad asy'araha, bahwa dia sudah merasakan ingin melakukannya, asy'araha qalbahu wa harasa 'alaiha, sudah sungguh-sungguh di hatinya dan sudah berupaya, kutibat lahu hasanah, sudah ditulis baginya kebaikan. Artinya tidak bisa orang berpura-pura. Kalau gitu saya niatin semua amalan besar saya, supaya dicatat. Ya nggak lucu. Di sini ditambah dengan kalimat dan Allah tahu apakah dia niat atau tidak. Hatta walaupun orang itu ketika takbir berkata nawaitu usolli ardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, kalau dia riya pada sebelahnya tetap riya. Dia membacakan dengan kalimat aku niatkan lillahi ta'ala, masih belum mantap. Ya Allah, lillah, untukmu ya Allah, sampai sebelah-sebelahnya sok banget nih orang. Yang diniat, yang di hatinya, apa yang di lidahnya? Enam. Yang di hatinya, yang dia pengen dipuji orang kanan dan orang kirinya. Yang di mulutnya, Allah Maha tahu itu bukan dari hati. Demikian pula yang tadi, yang hamma tadi, nggak bisa dibuat-buat. Mengapa? Karena Allah tahu. Di dalam ayat ini disebutkan, dan Allah tahu apa yang ada di hatinya. Nggak bisa dibuat-buat. Qala, setelah itu dikatakan, ternyata tidak jadi melakukannya karena satu dan lain hal, maka sudah tercatat baginya kebaikan. Wa hadha yadullu ala anna al-murad bil hammi huna huwa al-azm. Maka jelaslah
Yang dimaksud di sini dengan alham tadi maknanya al-azm. Azm itu tekad. Al-musammim yang sungguh-sungguh, yang serius. Azm yang serius. Alladhi yujad ma'ahul hirs, yang tentunya diiringi dengan hirs, kesungguh-sungguhan. Alal amal. La mujarradul khatirah, bukan mujarrad angan-angan. Beda. Kalau mujarrad angan-angan berbeda. Allati takhtur thumma tanfasikh. Angan-angan itu tiba-tiba muncul kemudian hilang lagi. Oh, kalau saya alim, sudah. Sebentar saja udah hilang lagi. Itu angan-angan. Tetapi kalau yang dimaksud ham di sini sudah mengarah pada azm. Azm al-musammim. Azm al-musammim adalah tekad yang kuat. Min ghairi azmin wala tasmim. Dikatakan kalau angan-angan takhtur thumma tanfasih min ghairi azmin wala tasmim. Kalau hanya angan-angan terus hilang tanpa ada tekad, tanpa ada kesungguh-sungguhan, maka itu tidak dimaksud. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yusalli min al-lail. Siapa yang mendatangi firasnya, ranjangnya, dalam keadaan dia meniatkan untuk salat malam hari. Faghalabathu 'ainah, tiba-tiba dia dikalahkan oleh matanya. Hatta yusbih, hingga datang pagi hari. Kutiba lahu ma nawa, maka akan dituliskan baginya apa yang diniatkannya. Dia tidak sholat, tapi apa yang diniatkannya tercatat. Wa rawa anhu marfu'an wa kharrajahu, diriwayatkan oleh dari beliau secara marfu' dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah secara marfu'. Qala ad-Daruqutni, berkata Daruqutni, al-mahfuz al-mauquf, yang lebih terjaga riwayatnya, sanadnya adalah yang mauquf. Mauquf itu sampai pada para sahabat saja, tidak sampai pada Nabi. Jadi hanya ucapan sahabat. Ini yang terakhir. Warawa ma'nahu, dan diriwayatkan pula secara makna dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Warawa an Sa'id bin Musayyib, diriwayatkan pula dari Sa'id bin Musayyib. Qala man hamma bisalatin aw siyamin, siapa yang bersungguh-sungguh dengan salat atau puasa, aw hajin aw umratin, atau haji atau umrah, aw ghazwin atau jihad, fahila bainahu wa baina dzalik, tetapi dia terhalang. Hala yahulu, terhalang. Hala yahulu, halang. Ya, halan harusnya, cuma Indonesia ngambilnya halang, terhalang. Barakallahu fikum. Kemudian terhalang antara dia untuk perbuatan tadi, antara dia dengan perbuatan tadi terhalang. Wa baina dzalika ballaghahu Allah taala ma nawa, maka Allah akan sampaikan kepada apa yang diniatkannya. Berarti bukan hanya azm, bukan hanya tasmim, kesungguh-sungguhan, tapi ada upaya. Tapi kemudian terhalang. Misalnya ada upaya, udah bangun, duduk, mau sholat malam ini, terus dia jalan, duduk di kursi ketiduran. Udah ada usaha begitu ya. Ini dalam hadis yang berikutnya ini dikatakan dengan kalimat kemudian terhalang dengan sesuatu. Barakallahu fiikum. Berarti kalau tidak terhalang dia akan kerjakan. Kalau tidak terhalang dia akan kerjakan. Wa qala Abu Imran al-Jawni yunadal malak uktub fulan kada wa kada. Dikatakan oleh Abu Imran al-Jawni, yunadal malak, malaikat memanggil, uktub fulan, atau dipanggil, tulislah untuk si fulan kada wa kada. Malaikat tadi bertanya, ya Rabb, innahu lam ya'malhu, dia belum mengamalkan, kok ditulis? Fayaqulu innahu nawah, kata Allah, dia sudah meniatkannya. Qala Zaid bin Aslam, kana rajulun yatufu 'ala al-ulama, ada seseorang yang berkeliling kepada para ulama. Yaqulu may yadulluni 'ala 'amalin la azalu minhu lillahi 'amilan
fa inni la uhibbu an ta'ti alayya sa'ah min al-laili wan nahari illa wa ana 'amilun lillahi ta'ala. Seorang berkeliling kepada para ulama untuk bertanya satu pertanyaan. Pertanyaannya, siapakah yang bisa menunjukkan padaku atas sebuah amal yang terus aku mengerjakannya untuk Allah, amilan, terus menerus aku kerjakan karena aku ingin, aku suka untuk aku mengerjakan sesuatu itu terus sampai saat malam, sampai saat siang, illa wa ana amil, aku terus dalam keadaan mengamalkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh pertanyaannya? Kalau salat malam ya siang nggak ada. Yang aku kerjakan terus siang dan malam sehingga kapan saja aku mati aku dalam keadaan mengerjakan amalan itu. Dijawab. Oke. Beliau berkeliling kepada para ulama. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, qad wajadta hajataka. Kamu sudah dapat amalan itu. Fa'malil khair mastata'ta. Kerjakanlah kebaikan-kebaikan sebisamu. Fa idza fatarta aw taraktahu wa hum bi'amalihi fa innal ham bi'amalil khairi kafa'ilihi. Kamu niatkan untuk mengerjakan baik. Dah, itu aja. Kerjakan kebaikan semuanya. Loh, kalau sampai aku gagal, siang hari tidak bisa, dicatat engkau dengan niatmu. Jadi terus sepanjang hari engkau dalam keadaan niat baik, niat mengerjakan kebaikan. Jadi bertekadlah engkau, kalau niat mungkin kurang mantap ya, dengan terjemahan tadi, dengan tafsir tadi, bertekadlah sungguh-sungguh untuk selalu mengamalkan kebaikan. Bertekadlah sungguh-sungguh untuk selalu mengikuti sunnah demi sunnah sepanjang hari. Karena semua ada sunnahnya. Barakallahu fikum. Maka niscaya kalaupun engkau terhalang, engkau tetap tercatat sedang mengamalkan. Idza fatarta, maksudnya futur. Futur itu kalau engkau terus terhalang karena kelemahan, atau taraktahu, atau kalau engkau tinggalkan ada sesuatu, fahum bi'amalihi, faham bi'amalihi, maka niatkanlah sungguh-sungguh kamu ingin mengerjakannya. Fa innal ham bi'amalil khair, karena orang yang bertekad untuk mengerjakan kebaikan, kafa'ilihi, seperti pelakunya. Maka barakallahu fikum, seorang yang tidak datang ke masjid tapi tercatat bahwa dia datang ke masjid, salat berjamaah, tercatat semuanya, padahal dia datang ke masjid karena kebiasaannya. Dia kebiasaan ke sana, kalau saja tidak ada halangan, Allah tahu dia akan berangkat. Tapi ternyata terhalang, maka dia mendapatkan pahalanya walaupun terhalang. Sama seperti yang berjihad, masing-masing berdatangan dengan senjatanya, dengan kendaraannya, dengan perlengkapan perangnya. Orang-orang miskin pun datang, tidak membawa apapun. Ternyata tidak mendapatkan tunggangan. Kata Nabi, ma ajidu ma yahmilukum alaih. Aku tidak mendapati apa yang bisa membawa kalian. Wallahu a'yunuhum tafidu minad dama'. Mereka berpaling dalam keadaan air mata mereka bercucuran, tidak bisa berangkat. Itu sampai disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'yunuhum tafidu minad dama'. Bagaimana keadaan orang ini? Kata Nabi di perjalanan mengatakan, ada orang-orang di Madinah yang kalian tidak mengarungi lembah, tidak menaiki bukit, tidak berperang, kecuali mereka mendapatkan pahalanya. Sama seperti kalian. Mereka bertanya, ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Padahal mereka di Madinah. Naam, wahum bil Madinah. Habasahumul. Wahum bil Madinah. Habasahumul udhru. Karena mereka terhalang oleh udhur. Terhalang oleh udhur. Kalau nggak ada udhur, mereka berangkat. Ada yang karena sakit, sedih, kenapa kok saya sakitnya pas waktu jihad. Pengen dia pergi, sampai nangis kenapa nggak berangkat. Demikian pula yang buta, ya Rasulullah, aku ingin berangkat. Jangan. Nggak apa-apa, aku hanya pegang bendera saja. Jangan. Allah katakan, laisa 'alal a'ma harajun, wala 'alal a'raj harajun, wala 'alal maridi haraj.
bagi orang buta, bagi orang yang pincang, dan bagi orang yang sakit, tidak mengapa nggak ikut jihad. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka dikatakan selanjutnya oleh para ulama kepadanya, niatkanlah, tekadkanlah mengamalkan semua kebaikan. Maka kalaupun sampai gagal, engkau tetap tercatat sebagai orang yang melakukan karena tekadmu dan karena niatmu. Wa ma taqtarana bin niyati qaulun aw sa'yun ta'akkadal jaza. Kalau ham tadi diiringi dengan ucapan atau diiringi dengan usaha, sa'i adalah usaha, ta'akkadal jaza, maka pahalanya lebih tegas lagi. Ini tidak harus ada ucapan atau ada tanda-tanda dari usaha, nggak mesti. Tapi Allah tahu dia bertekad sungguh-sungguh. Tetapi kalau muncul ucapan atau muncul tanda-tanda dari usahanya, lebih tegas lagi kalau dia akan mendapatkan pahalanya. Wattahaqa sahibuhu bil amil, maka digabungkan pelakunya dengan orang yang beramal. Walaupun belum beramal, tapi iltahaqa bil amilin, digabungkan oleh Allah bersama orang yang beramal. Kama rawa Abu Kabsyah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Kabsyah dari Nabi alaihi salatu wasallam, qal innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini untuk 4 orang. Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yaqtadi fihi rabbahu wa yasil bihi rahimahu wa ya'lam lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Golongan pertama adalah orang yang Allah beri rezeki, harta dan ilmu. Maka dia bertakwa kepada Rabb-Nya, menyambung silaturahmi, dan dia mengetahui hak Allah-Nya. Maka inilah orang yang paling afdal dari 4 orang tadi. Yang kedua, abdun razaqahu malan. Yang kedua, orang diberi rezeki oleh Allah, diberi rezeki dalam bentuk ilmu, tapi nggak diberi rezeki dalam bentuk harta. Jadi ilmu punya, harta nggak ada. Fahuwa sadiqun niyah. Orang ini jujur niatnya. Yaqulu law anna li malan, kalau aku punya harta, la amiltu bi amali fulan, aku akan mengerjakan seperti si fulan. Fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya. Jadi jenis pertama, punya ilmu, punya harta, maka dia kerjakan semua niat-niat yang dengan ilmunya, karena ada hartanya, ada modalnya. Yang kedua, punya ilmu gak punya harta, tapi dia bertekad, tahu Allah SWT kalau orang ini punya harta akan melakukan hal yang sama dengan orang pertama. Fahuwa biniyatihi, maka dia mendapatkan niatnya. Fa ajruha sawa, maka pahalanya sama. Yang ini gak melakukan, yang itu melakukan. Kok sama? Karena dia punya niat tapi gak punya harta. Wa abdun razaqallahu malan. Yang ketiga adalah seorang yang diberi harta tetapi tidak diberi ilmu. Wala ilman. Fahuwa yaqulu law an fahuwa la ya'lam lillahi fihi haqqan. Orang ini tidak tahu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena diberi harta tapi enggak diberi ilmu. Fahuwa yukhabbit. Khabbit itu berjalan tanpa ilmu. Khabtu ashwa aman tusib, seperti jalannya unta yang buta, nabrak sana nabrak sini. Fi malihi, maka dia melakukan hal-hal tanpa petunjuk dengan hartanya. Saya tidak mendapatkan terjemahan yang pas. Yakhbitu, berjalan tanpa bimbingan ilmu terhadap hartanya, bighairi ilm. La yattaqi fihi rabbah, tidak bertakwa pada Allah pada hartanya tersebut. Wala yasil fihi rahimah, tidak menyambung silaturahminya dengan harta itu. Wala ya'lam lillahi fihi haqqan, dan tidak pula mengetahui ada hak yang harus ditunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahadha bi akhbathil manazil.
Ini adalah yang sejelek-jelek kedudukan. Yang keempat, abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Yang keempat ini tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Fahuwa yaqul, maka orang ini berkata, lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Orang ini berkata, kalau saja aku punya harta, aku akan berfoya-foya seperti si fulan. Fulan yang ketiga tadi, yang yatakhabbat khabta ashwa'a man tusib. Fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya, fawizruhuma sawa, maka dosanya sama. Hadis ini disahihkan di dalam Musnad dan Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala. Kharaj al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa hadha lafdhuhu wa Ibnu Majah dan juga Ibnu Majah, wa qad hamala qawlahu fahman fil ajri sawa ala istiwaihima fi asli ajri al-amal duna mudha'afatu. Yang dikatakan maka dosanya sama atau pahalanya sama, maksudnya adalah jenis dosanya sama, jenis pahalanya sama. Untuk masalah lipat-lipatnya tadi akan berbeda. Mengapa akan berbeda? Sudah kita sebutkan bahwa bisa berbeda dengan selain tempat dan selain waktu orangnya. Dia berilmu, ini nggak berilmu, akan beda. Yang ini tahu, yang ini tidak tahu akan berbeda. 6. Sehingga maksudnya asluhuma sawa. Asal atau inti dosanya sama. Tetapi lipat-lipatnya bisa jadi akan berbeda. Wallahu ta'ala a'lam. Wa huwa khilafun nususi kulliha. Fal mudha'afa yahtassu biha min amalil amal duna ma nawahu falam ya'malhu. Mengapa? Karena yang pertama akan dilipatkan karena dia mengamalkan suatu amalan atau meniatkan dan kemudian mengerjakan apa yang diniatkannya. Sedangkan yang satu meniatkan dosa tapi nggak mengerjakan. Iya kan? Nah, fa innahuma law istawaya min kulli wajhin, maka keduanya kalau dikatakan sama dari segala sisi, lakutiba liman hamma bihasanah wa lam ya'malha asra hasanah. Karena sesungguhnya siapa yang atau akan ditulis orang yang berniat kebaikan kemudian tidak mengerjakannya akan dilipatkan 10. Padahal hadisnya yang sahih, kalau niat beramal kemudian tidak jadi, hanya 1 hasanah. Tapi kalau dikatakan ajruhu ma sawa, yang pertama kan mengerjakan, yang kedua kan enggak. Harusnya yang pertama, yang kedua itu cuma 1, niat baik tapi enggak terjadi, 1 hasanah. Tapi dikatakan ajruhu ma sawa, sama-sama dapat pahala. Barakallahu fikum. Ini alaniyah, ini alaniyah. Jenisnya sama, lipat-lipatnya akan berbeda. Nah, kalau begitu konsekuensinya la khilafun nususi kulliha, akan menyelisihi nas-nas yang kemarin semuanya. Wa yadullu ala dzalik, dan menunjukkan hal itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna. Allah utamakan yang mujahidin dengan harta mereka dan jiwa mereka, diberi fadl, keutamaan lebih, alal qa'idi, di atas mereka yang duduk. Yang duduk karena tidak perang, walaupun ada udzur. Wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masingnya akan mendapatkan husna, masing-masingnya akan mendapatkan kebaikan. Walaupun sudah disebutkan dalam hadis yang sahih juga yang sudah kita baca tadi, bahwa orang yang nggak ikut, kata Nabi, pahalanya seperti kalian. Ada di Madinah yang mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Kalian menaiki gunung, mereka dapat pahalanya. Kalian menaiki gunung, mereka dapat pahalanya. Padahal mereka di Madinah, iya, di mereka di Madinah. Habasahumul udzur, mereka terhalang oleh udzur. Tetapi ayat ini menyatakan tetap yang berangkat lebih tinggi keutamaannya daripada yang tidak berangkat. Dzalika fadlullah
yu'tihi man yasha. Dulu khawatir terjadi salah paham kalau ngukit-ngukit masalah Laskar Jihad. Nah, setelah kesalahan yang terjadi di Laskar Jihad, ada pembagian yang berangkat dan yang di sini di Jawa untuk ngurusin ini, untuk ngurusin dananya, untuk ngurusin segala macam. Ketika bertanya terus bagaimana keutamaannya atau bagaimana pahalanya, kalian mendapatkan pahala sama dengan yang di Medan. Tentu, karena mereka nggak akan bisa berjalan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari kalian yang di sini. Ini karena ajruhuma sawa. Dia niat pengen, ya. Tapi kita tahan, jangan kamu di sini. Taib. Tetapi ketika bicara siapa yang afdal, al-mujahidin, faddalallahu 'alal qa'idin, yang duduk di sini di depan komputer sama yang di sana, yang lebih utama yang di sana, ya, bersambung nyawa dengan perang. Barakallahu fikum. Lah kalau gitu dong, utamanya kalau itu dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu fadilah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka barakallahu fikum, tidak bertentangan antara yang keduanya. Maksudnya hadis yang menyatakan ajruhuma sawa dengan ayat dan hadis yang menyatakan bahwa ini lebih utama dari yang itu. Sebab yang dimaksud adalah aslu al-ajr. Inti ajarnya, inti pahalanya sama. Kamu dapat pahala jihad, kamu dapat pahala jihad. Dilipatkannya, wallahu a'lam. Allah yang akan melipatkannya. Tentunya yang mujahidin lebih tinggi daripada yang qa'idin. Saya ulangi ayatnya, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idin. Diutamakan lebih di atas yang duduk. Satu derajat. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Tapi masing-masingnya kami berikan pahala. Masa buta dosa? Ya kan orang itu buta nggak bisa berangkat. Tapi masing-masing Allah berikan pahala. Kamu atas niatmu, tapi sayang kamu buta, kamu dapat niatnya. Tetapi kata Allah yang berangkat tadi lebih afdal. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azim. Dan Allah tinggikan pahala yang jihad tadi lebih tinggi daripada yang duduk. Darajatin minhu. Jadi gimana yang ditakdirkan buta? Ya sudah, dzalika yu'tihi man yasha. Itulah fadilah Allah yang Allah berikan pada siapa yang dikehendakinya. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengarnya semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Telah kita simak bersama tadi ya rekaman kajian kitab Jami'ul Hikam bersama Ustaz Muhammad bin Warasaid Hafizahullah Ta'ala, ya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di pagi hari ini. Barakallahu fikum. Dan insyaallah sajian acara berikutnya kita akan putarkan ya indahnya pagi kisah ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM. Kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.